Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah sesi pertama dari cerita-cerita dongeng. Untuk kali ini kita akan membacakan cerita dongeng yang ditulis oleh Teguh Setiawan dari kumpulan dongeng anak jilid yang pertama yang diterbitkan oleh PT Musi Perkasa Utama. Kita langsung masuk ke ceritanya. Judulnya adalah Cerita yang Tiada Akhirnya. Dahulu kala, ada seorang raja yang suka sekali mendengarkan cerita. Ini rajanya kurang kerjaan atau gimana ya? Sukanya dengerin cerita mulu. Oke, lanjut. Oleh karena itu, banyak tukang cerita dari berbagai negeri yang jauh datang kepadanya untuk membawakan sebuah cerita. Sebagai imbalannya, orang yang berhasil membawakan cerita kepadanya diberikan hadiah. Ada 3 hadiah loh. Hadiah yang pertama itu ada emas, yang kedua pakaian, dan yang terakhir uang. Enak sekali ya jadi tukang cerita. Pada zaman itu tapinya. Apakah saat ini juga masih berlaku? Semoga masih. Oke, kita lanjut kepada ceritanya. Pada suatu hari, seorang raja menyampaikan sebuah berita bahwa jika ada seorang tukang cerita... kita ulangi lagi. Pada suatu hari, sang raja menyampaikan sebuah berita bahwa jika ada seorang tukang cerita yang dapat membawakan sebuah cerita yang tidak ada akhirnya, ia akan dikawinkan dengan putrinya. Artinya, sang raja sedang sayembara nih. Kalau ada tukang cerita yang bisa menyampaikan cerita yang tidak ada akhirnya, sang pencerita tersebut akan dikawinkan oleh putrinya. Namun sebaliknya, jika cerita yang dibawakan oleh si tukang cerita itu ada akhirnya, ia akan dimasukkan ke dalam penjara. Kasihan juga ya, cuma cerita tapi dimasukin penjara. Para tukang cerita pun bertanya-tanya, apa ada cerita yang tidak ada akhirnya? Semua cerita pasti ada akhirnya. Karena itu, banyak di antara mereka ini maksudnya si tukang cerita itu ya, yang mengundurkan diri untuk ikut serta dalam sayembara tersebut. Pada suatu hari datang seorang tukang cerita ke hadapan sang raja. Ia berkata, Yang mulia, bolehkah hamba menceritakan sesuatu yang tidak ada akhirnya? Oh, tentu saja, ceritakanlah, perintah sang raja. Lalu orang itu pun bercerita. Ia bercerita sepanjang hari, namun karena tidak ada ide lagi yang dapat ia ceritakan, maka ia pun berhenti di tengah jalan. Maksudnya bukan di tengah jalan raya ya, bukan. Tapi ceritanya itu berhenti gitu, karena nggak ada ide lagi yang mau diceritakan. Dan sebagai hukumannya, ia dimasukkan ke dalam penjara sesuai dengan isi dari sayembara sang raja tersebut di awal tadi ya. Beberapa hari kemudian datang lagi seorang tukang cerita. Oh Baginda, aku punya cerita yang tidak ada akhirnya, kata si tukang cerita itu dengan sombongnya. Apa kau benar-benar yakin kalau ceritamu itu tidak ada akhirnya? Awas kalau tidak, akan kumasukkan kau ke dalam penjara seperti temanmu itu. Oh, tentu saja, jawab si tukang cerita itu. Kemudian ia duduk dan mulai bercerita. Namun setelah 1 minggu bercerita, bukan 1 minggu, 1 minggu lama juga ya. Bercerita terus nggak berhenti itu mulut nggak berbusa.
Ia pun, maksudnya si tukang cerita itu ya, ia pun kehabisan bahan. Nah, kasihan banget nih, udah 1 minggu tapi kehabisan bahan untuk cerita. Oleh karena itu, ia juga dimasukkan ke dalam penjara, seperti si tukang cerita yang di awal tadi, yang cuma bisa menceritakan dalam 1 hari. Nah, sekarang udah ada peningkatan nih, 1 minggu, tapi tetap ceritanya masih ada endingnya gitu, atau selesai ceritanya. Jadi, si tukang cerita yang kedua ini pun dimasukkan ke dalam penjara juga, gitu. Setelah beberapa hari, datang pula tukang cerita yang lain dan berkata kepada sang raja, "Izinkan hamba untuk menceritakan sesuatu yang tak ada akhirnya." "Baiklah, aku akan mendengarkan ceritamu. Tapi jika gagal, kau akan kumasukkan ke dalam penjara seperti orang-orang yang datang sebelummu," jawab sang raja. Si tukang cerita itu pun mulai bercerita. Hari ke hari ia lewati, minggu ke minggu ia lalui. Namun sayang sekali, di penghujung bulan pertama ia berhenti bercerita. Waduh, kasihan banget ya, udah 1 bulan bercerita, tetap ia gagal. Entah apa sebabnya, lalu si tukang cerita yang ketiga ini dimasukkan lagi ke penjara karena gagal. Setelah itu ada lagi nih tukang cerita yang lain. Ia berhasil bercerita sampai 6 bulan, namun berhenti. Waduh, kasihan banget ya, udah 6 bulan tapi berhenti juga. Ada endingnya juga. Akhirnya ya seperti yang 3 teratas tadi, atau 3 sebelumnya tadi, dimasukkan juga ke dalam penjara. Kasihan banget ya. Ada juga yang mampu bercerita sampai 1 tahun. Ya ampun, 1 tahun bercerita terus. Hebat sekali itu orang ya. Tetapi berhenti juga. Waduh, kayaknya ceritanya terlalu menarik ya. Jadi walaupun udah 1 tahun, tetap gitu ada endingnya. Kasihan banget sih. Jadi dia harus dipenjara gitu, walaupun udah 1 tahun ya. Akhirnya semuanya dimasukkan ke dalam penjara. Begitulah seterusnya, hingga tidak ada lagi tukang cerita yang datang untuk mengikuti sayembara itu. Nah, udah nggak ada lagi nih yang ikut. Tapi pada suatu hari, ketika sedang duduk-duduk di istana, sang raja mendengar kabar dari pengawal istana itu bahwa ada seorang petani yang ingin masuk ke dalam cerita. Bukan ingin masuk ke dalam cerita, maksudnya ingin masuk ke dalam istana untuk bercerita gitu maksudnya. Meski sudah dilarang ini maksudnya dilarang sama pengawal ya, petani tersebut tetap bersikeras untuk masuk ke dalam. Akhirnya sang raja pun menyuruh pengawalnya untuk membawa masuk petani itu. Kata petani, "Aku punya cerita yang Baginda inginkan." "Hai petani miskin, apa kau sudah siap menanggung akibatnya? Jika cerita yang kau bawakan itu ada akhirnya, akan kumasukkan kau ke dalam penjara seumur hidup," ucap sang raja. Sang petani cuma menjawab, "Iya," dan mengangguk-anggukkan kepalanya. Ya, simpel sekali ya. Akhirnya si petani itu setuju dengan ucapan sang raja tersebut, dengan syarat-syarat yang diajukan oleh sang raja tadi. Lalu ia pun, si petani ini maksudnya, mulai bercerita. Ceritanya seperti ini. Pada zaman dahulu, ada seorang raja yang zalim. Ia suka mengambil penghasilan rakyatnya dan menghukum rakyatnya tanpa sebab yang jelas. Zalim tuh rajanya. Bukan raja yang suruh cerita itu ya, bukan. Ini cerita dari si petani. Raja itu pun membangun sebuah gudang yang sangat besar dan luas, melebihi besar dan luasnya kota. Maksudnya kota yang
diperintah oleh raja itu ya. Gudang itu ia gunakan untuk menyimpan hasil tanaman yang ia ambil dari rakyatnya. Karena takut isi gudang itu dicuri, maksudnya dicuri rakyatnya gitu ya, atau orang-orang yang di sana, maka tak ada satupun atau jendela yang ia buat untuk dapat masuk ke dalamnya, kecuali sebuah lubang yang sangat kecil. Benar. Karena takut isi gudang dicuri orang, maka tak ada satupun pintu atau jendela yang ia buat untuk dapat dimasuki ke dalamnya. Terus masukin hasil tanamannya itu dari mana? Oke lah, anggap saja bisa dimasukkan hasilnya itu ke gudang tersebut. Anggaplah bisa dimasukkan ya, walaupun sebenarnya tidak mungkin. Kecuali sebuah lubang yang sangat kecil yang hanya bisa dilalui oleh seekor lebah. Nah. Ini cuma ada lubang kecil yang bisa dilalui seekor lebah. Sedangkan hasil pertaniannya itu dimasukkan ke situ. Caranya seperti apa? Nggak tahu. Tapi ya cuma ada lubang kecil yang bisa dimasuki seekor lebah. Oke, lanjut. Pada suatu hari, secara tidak diduga-duga, gudang itu diserang oleh jutaan lebah hingga permukaannya jadi tertutup. Lebah-lebah itu keluar masuk gudang, mengambil hasil tanaman yang ada di dalamnya atau hasil pertanian yang ada di dalamnya gitu. Karena lubangnya hanya cukup untuk satu lebah, maka masing-masing lebah bergantian mengambil hasil tanaman itu. Seekor lebah mengambil satu biji gandum, kemudian keluar. Yang lain masuk dan keluar lagi. Karena jumlahnya banyak, antriannya pun memakan waktu yang lama. Karena memang lubangnya cuma kecil, cuma bisa dilalui oleh satu ekor saja. Setiap kali seekor lebah masuk, petani itu mengucapkan kata-kata, "Seekor lebah masuk, mengambil satu biji gandum, lalu keluar lagi, dan masuk lagi yang lain, lalu keluar lagi." Sehingga sang raja itu bosan gitu mendengar kata-kata si petani itu, atau mendengar cerita dari petani itu. Lalu sang raja bertanya nih, "Lalu bagaimana kelanjutan dari cerita itu?" "Sabar Baginda, hamba belum bisa meneruskan kelanjutan dari cerita itu, sebab hamba habis menghitung lebah-lebah ini karena jumlahnya sangat banyak." Jawab petani itu sambil terus mengulang kata-kata yang tadi itu di atas. Seekor lebah masuk, membawa biji gandum, kemudian keluar lagi, lalu masuk lagi yang lain, dan keluar lagi, begitu seterusnya. Setiap kali sang raja menanyakan bagaimana kelanjutan dari cerita itu, maka petani pun menjawab, "Sabar Baginda, Allah bersama orang-orang yang sabar." Bijak juga sih petani ya. Selain bijak, pintar lagi. Akhirnya, sang raja pun lelah mendengarkan cerita yang kata-katanya itu-itu saja gitu. Karena yang diulang cuma seekor lebah masuk, membawa biji gandum, kemudian keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi, masuk lagi, ya begitu terus. Akhirnya kan lama-lama si raja gedek juga mungkin ya. Bosen gitu. Lalu berkata kepada petani itu, sang raja berkata nih kepada petani, "Cukup, tak usah kau teruskan lagi cerita itu. Kalau begitu terus, tidak ada akhirnya." "Benar yang mulia, cerita ini memang tidak ada akhirnya," jawab si petani itu dengan tenang sekali. Sang raja itu pun mengakui kehebatan si petani yang bisa membawakan sebuah cerita yang tidak ada akhirnya. Karena sebelum cerita itu berakhir, sang raja memberhentikan cerita sang petani itu. Lalu si petani ini dinikahkan dengan putrinya gitu. Setelah menikah dengan sang putri raja, semua
pencerita yang di awal itu tadi, yang di penjara itu, yang dipenjara sama raja itu, yang baru 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 6 bulan, 1 tahun, dan lain-lainnya itu dibebaskan sama petani. Nah, setelah sang raja ini wafat, si petani itu pun dinobatkan menjadi seorang raja di kerajaan tersebut dan hidup bersama istrinya dengan bahagia. Begitulah cerita yang pertama ini. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah cerita ini mengasihkan atau cerita ini membosankan? Silahkan bisa tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Kita berdiskusi bareng-bareng sana ya. Nah, sedikit pesan nih bagi teman-teman yang ingin menulis cerita, menulis novel. Kalau menulis skripsi itu beda cerita, beda topik, beda sudut pandang, atau beda apa ya? Nah, intinya beda lah. Nah, ketika ingin menulis cerita atau novel, jangan sekali-kali membuat cerita yang membosankan dengan catatan seperti tadi, mengulang-ulang kata yang sama gitu. Karena itu bisa membosankan bagi si pembaca. Nah, ketika si pembaca itu sudah mulai terasa bosan dengan membaca cerita yang ada, maka pembaca tersebut sama nih kayak sang raja, pasti bakalan memberhentikan ceritanya atau nggak mau baca lagi gitu. Akhirnya, cerita yang seharusnya masih bisa berlanjut tetapi diberhentikan oleh si pembacanya. Akhirnya bisa disimpulkan bahwasannya cerita yang membosankan itu adalah cerita yang tidak ada akhirnya. Kenapa bisa dibilang seperti itu? Karena si penulis sebenarnya masih ingin atau masih bisa melanjutkan ceritanya, tetapi ceritanya itu diberhentikan oleh si pembaca karena pembaca sudah tidak tertarik lagi. Akhirnya ide si penulis itu tidak terpakai gitu, tidak bisa dituliskan ke bukunya yang selanjutnya. Akhirnya ceritanya itu bersambung sampai di situ saja. Padahal si penulis masih bisa memberikan cerita yang mungkin lebih menarik di kelanjutannya. Nah, seperti itu. Jadi intinya bagi teman-teman yang ingin fokus menulis, cobalah untuk mencari sudut pandang yang selalu berbeda. Seperti sinetron, karena sinetron selalu plot twist, selalu menyuguhkan cerita yang berbeda gitu. Harusnya dari A ke B, malah dari A sebelum ke B malah ke A setengah B dulu gitu. Nah, apa sih nggak jelas. Nah, intinya begitu. Oke, mungkin itu saja untuk sesi pertama ini. Saya kembali lagi. Untuk sesi pertama ini kita membacakan kumpulan dongeng anak yang ditulis oleh Teguh Setiawan, jilid ke-1, yang diterbitkan oleh PT Musi Perkasa Utama. Nah, buku ini bisa teman-teman miliki soft copy-nya dari Google Buku. Hanya 8.100 untuk harganya. Bisa dicek di Google Buku kumpulan dongeng anak. Oke, mungkin seperti itu saja untuk sesi kali ini. Kita bertemu kembali di sesi-sesi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian sehat selalu.